Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir dari kelompok 3 pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kami akan melanjutkan materi kami, yaitu bagian B, dasar metode eksperimen. Dasar metode eksperimen di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dijumpai dasar-dasar metodologi penelitian eksperimen untuk memverifikasikan kesahihan informasi serta untuk mencapai pengetahuan yang pasti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Al-Quran tidak hanya mengajak kita untuk mengadakan observasi, kontemplasi, dan penelitian tentang berbagai fenomena alam, tetapi juga memberikan kita dua contoh yang nyata berhubungan dengan penelitian eksperimental. Al-Quran mengemukakan pula peristiwa lain yang menipis keraguan kalbu seorang Bani Israel berkenan dengan kebangkitan. Hal itu terjadi melalui penyaksian secara nyata dan aktual yang menunjukkan proses kebangkitan. Menurut di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Al-Quran juga mengisyaratkan keharusan pembuktian dengan dalil yang bukti dalam klaim rasional yang dibuat manusia. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 24 dan Quran Surat An-Naml ayat 64. Demikian pula Al-Quran mengisyaratkan keharusan pembuktian dengan dalil inderawi melalui observasi atau eksperimen. Al-Quran telah mengkritik orang-orang mengatakan bahwa malaikat adalah perempuan. Al-Quran meminta bukti indrawi yang mendukung kebenaran ucapan mereka. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan mereka. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 19. Yang kedua, metode eksperimen dalam sunnah. Bukanlah orang yang berakal cerdik atau pandai yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan bukanlah orang bijaksana yang tidak pernah melakukan percobaan. Telah menggambarkan kepada kami Abdullah bin Salih, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah menggambarkan kepadaku Said bin Al-Musayyad bahwa Abu Hurairah menggambarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang beriman tidak sepantasnya terjerumus ke dalam lubang yang sama dua kali. Hadis Sahih Bukhari. Yang selanjutnya bagian C, kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Yang pertama yaitu kelebihan metode eksperimen, yaitu metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi, eksplorasi, menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Bagian C, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan. Bagian D, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Bagian E, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan. Bagian F, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur, metode ilmiah, dan berpikir ilmiah. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Yang pertama, tidak cukuplah alat-alat sehingga tidak semua anak didik berkesempatan untuk bereksperimen.
Bagian B, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Bagian C, kesalahan dan kegagalan siswa yang terdeteksi oleh guru. Bagian D, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Demikian dari makalah kami. Akan dilanjutkan dari pemateri selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.